Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali saudara-saudara kita dari agama lain yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berpindah menjadi pemeluk agama Islam. Tentunya hal ini sangat menggembirakan kita semua dan menyambut kehadiran saudara-saudara baru kita ini. Semoga mereka istiqamah dalam beragama Islam. Namun dari sekian banyak saudara-saudara kita yang telah mendapatkan hidayah ini, masih sebahagian kecil yang telah mendapatkan pembinaan agama Islam. Dan sebagian besarnya baru sekedar mengikrarkan 2 kalimat syahadat, lalu menerima sertifikat masuk Islam. Setelah itu, tidak ada lagi pembinaan bagi mereka. Nah, hal ini tentunya menjadi PR kita semua, para ulama, para da'i, para ustadz, untuk memperhatikan pembinaan agama saudara-saudara kita yang baru ini. Karena tidak mustahil nanti, kalau mereka hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi dengan beragam latar belakang. Boleh saja mereka masuk Islam karena faktor pernikahan atau karena yang lain. Kalau tanpa adanya pembinaan kepada mereka, tidak mustahil saudara-saudara kita yang baru ini bisa saja murtad kembali dari agama Islam. Dan bisa kita bayangkan, kalau mereka sudah sempat masuk agama Islam kemudian murtad lagi, tentu ini sangat riskan, sangat berbahaya. Artinya bisa saja dia akan memberikan satu informasi yang tidak baik, informasi yang negatif dari agama Islam kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada agama dia yang sebelumnya itu. Maka disinilah kita dituntut untuk peduli, membimbing, membina para mu'allaf itu. Saya pribadi, Ustadz Nababan, alhamdulillah saya juga salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan petunjuk hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan sudah cukup lama, sudah lebih kurang 35 tahun saya sudah menjadi muslim ini, dan saya juga sudah menjadi dai, bahkan sudah menjadi pimpinan pesantren. Alhamdulillah. Saya juga sudah mendirikan beberapa pesantren mu'allaf di Indonesia ini. Sebagai bentuk tanggung jawab moral saya, jangan sampai orang-orang yang senasib dengan saya ini terlantar, tidak mendapatkan sentuhan pembinaan agama, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mungkin kita mengalami kesulitan menjangkau saudara-saudara kita, ada yang masuk Islam itu di daerah-daerah pelosok pedalaman. Sebagaimana kita ketahui memang ustadz-ustadz kita terbatas jumlahnya, kemudian belum lagi kesulitan transportasi menuju tempat yang dimaksud. Dan saya pribadi sudah menyediakan pesantren mu'allaf Anda Center Indonesia, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar kota. Sudah kita siapkan. Tinggal para santri mu'allaf ini mau belajar apa tidak. Tidak ada pungutan biaya seperak pun. Mereka kita bina. Bagi yang masih produktif, usia-usia sekolah, mereka kita sekolahkan, mereka kita kuliahkan. Tidak ada biaya seperak pun kita pungut.
Mereka kita asramakan, kita berikan pendidikan, baik formal maupun yang non-formal. Tidak lain tujuan kita agar saudara-saudara kita yang masuk Islam ini, dia benar-benar kafah. Karena masuk Islam itu tidak boleh tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, secara totalitas. Dan jangan sampai kamu mengikuti langkah-langkah setan, program-program setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Saudara-saudaraku, berbicara tentang Muslim kafah itu kan bukan simsalabim, bukan perkara yang mudah. Ya, tidak segampang membalikkan telapak tangan kita. Karena itu ada proses. Ya, maka kalau saya di pesantren kita, kalau bertanya kepada santri-santri, kamu masuk Islam sekarang sudah berapa persen iman kamu kepada agama Islam? Rata-rata belum ada yang 100%. Ya, paling tinggi 90%, 80%, bahkan ada yang di bawah 50%. Artinya apa? Bahwa mereka ada yang di bawah temannya gitu ya. Kemudian ya mulai tergerak hatinya, lalu ingin masuk agama Islam, ya kita syahadatkan. Maka tugas kita, saya pribadi, bagaimana kiat-kiat ya membentuk anak itu supaya menjadi muslim yang kafah. Yang pertama kali saya lakukan, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menggugurkan keyakinan dia, kepercayaan dia terhadap agama yang sebelumnya. Ya, kebetulan rata-rata santri kami itu mantan dari agama Nasrani, baik Protestan maupun Katolik. Maka saya juga kebetulan dari situ, saya mengerti betul bagaimana kiat-kiat, bagaimana cara menggugurkan ya keyakinan mereka terhadap agama yang sebelumnya sehingga bisa menerima agama Islam ini secara utuh, ya. Dan saya selalu tekankan, Anda masuk Islam adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, Anda setelah masuk agama Islam ini tidak boleh kamu menjelek-jelekan apalagi menghina agama kamu yang sebelumnya. Tidak boleh. Saya tekankan itu kepada para santri. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang itu dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 108 kata Allah, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm." Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina sembahan-sembahan agama lain, dia nanti akan mengejek, akan menghina Allah lebih dahsyat lagi tanpa ilmu pengetahuan. Jadi jangan mentang-mentang kalian sudah masuk agama Islam kemudian euforia, lalu menjelek-jelekan agama sebelumnya. Tidak boleh, saya larang. Ya, bukan hanya saya, memang itu larangan Al-Quran, larangan Islam. Kita menghormati perbedaan agama. Ya, Allah saja tidak pernah paksakan agama ini kepada siapapun. Allah sudah katakan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Allah yang menghendaki itu. Sebenarnya mudah saja bagi Allah. Kalau Allah mau, semua umat manusia ini dijadikan seiman saja bisa. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah menghendaki, bisa saja semua umat manusia ini dijadikan beriman kepada Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mau, Allah tidak menghendaki itu. Allah memberikan kebebasan. Allah menghargai hak asasi hambanya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan, untuk memilih keyakinan kita masing-masing. Namun Allah sudah tunjukkan, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kata Allah, kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang hendak beriman, silakan dia beriman, tidak dipaksa. Ya. Tidak boleh dia dibujuk-bujuk, tidak boleh dirayu, tidak boleh dengan iming-iming materi, tidak boleh. Yang mau beriman silakan beriman dengan kesadaran pribadi. Wa man syaa'a falyakfur,
Dan barang siapa ingin kafir, ingkar kepada Islam, silakan dia ingkar. Semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sudah menurunkan agama yang benar, sudah menurunkan kitab suci yang benar kembali kepada manusia, mau menerima, mau mengimani atau tidak. Nah, inilah tugas kita. Ya. Saya setelah masuk agama Islam, boleh jadi saudara-saudara kita yang non-muslim itu ya masih bertahan dalam agamanya karena tidak ada yang datang kepada mereka. Tidak ada yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Sementara kita ustadz-ustadz, ulama-ulama mungkin tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk dakwah kepada mereka. Nah, kami-kami yang berlatar belakang mu'allaf inilah yang merasa terpanggil untuk datang kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan pernah menyiksa, mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Utusan Allah itu bisa berupa nabi, bisa berupa ustadz, mubaligh, kiai, dai, apapun namanya. Kita harus datang kepada mereka karena nabi sudah tidak ada lagi, saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Ya, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang di antara kamu, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi dan rasul sesudah beliau. Maka tentunya tugas untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia secara keseluruhan ini adalah kita umatnya, terutama para ulama-ulama. Maka Nabi katakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, berhubung karena saya adalah sebagai orang yang berlatar belakang mu'allaf, tentu saya lebih terpanggil untuk memberikan dakwah baik kepada saudara-saudara kita para mu'allaf yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maupun kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum memeluk agama Islam. Saya sering mengajak para tokoh-tokoh agama lain berdialog, kita diskusi, ya. Kita bicara tentang pentingnya mempelajari perbandingan agama. Alhamdulillah, ada saja orang yang mendapatkan hidayah dengan dialog-dialog yang semacam ini, ya. Tentu kalau kita ke pelosok-pelosok pedalaman sana, metode dakwah kita lain lagi. Kita bisa mendekati dengan cara yang lain karena dalam Al-Quran, metodologi dakwah itu ada 3. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Dengan cara apa Anda mengajak mereka ke jalan Tuhanmu kepada Islam ini? Yang pertama, metodenya dengan cara bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Bil hikmah itu adalah dengan ilmu, dengan konsep. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang di luar Islam, kita perlu menjelaskan kepada mereka konsep Islam itu di mana keunggulannya, ya. Kita pakai ilmu, pakai konsep. Pakai Quran, pakai dalil kita. Tapi kalau kita dakwah kepada orang-orang yang tidak berpendidikan, apalagi ekonomi rendah, kita masuk ke pelosok-pelosok sana, ada metode yang lain. Dengan cara apa? Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu memberikan contoh-contoh yang konkret. Kalau kita contohnya mengatakan Islam itu agama yang kasih sayang, agama yang rahmatan lil alamin, konkretnya apa? Maka kalau ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, ya kita bantu dia. Inilah kasih sayang Islam itu. Ya, dulu kita di agama lain mengklaim juga agamanya agama kasih sayang. Kalau dilempar pakai batu, balas dengan pisang, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri lagi. Islam tidak teori seperti itu. Ada ancaman dari Al-Quran. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahu enggak kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak pergi haji. Pendusta agama itu, kata Allah, adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim,
orang yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli terhadap anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli memberi makan orang-orang yang miskin. Jadi kalau kita dakwah kepada orang-orang yang tidak di pedesaan sana, ya mungkin dengan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan. Itu akan lebih berkesan bagi mereka sebagai perwujudan agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Kemudian kepada tokoh-tokoh agama mungkin dengan cara lain, yaitu dengan cara dialog. Wajadilhum billatihi ahsan, ya, berdebat atau berdialog dengan orang-orang pemuka agama, tapi dialog itu tidak boleh dengan cara yang kasar, tidak boleh dengan debat kusir, tapi berdialog dengan cara yang terbaik. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita para ustadz-ustadz ini, para ulama-ulama, para duat ini, ya, harus terpanggil untuk memberikan pembinaan kepada para mu'allaf ini. Nah, saya baru mampu menyediakan 6 tempat pembinaan mu'allaf di Indonesia ini. Silakan, ya. Tidak dipungut biaya seperak pun. Nah, tapi bagi saudara-saudara kita yang sulit kita jangkau, ya, yang tinggal di pedalaman atau di luar negeri sana, antum bisa mengikuti serial pembinaan mu'allaf lewat saya melalui, ya, sosmed kita, ya, melalui sosial media, apakah lewat TikTok, apakah IG, apakah itu lewat YouTube atau lewat sosial media lainnya, silakan. Saya akan, ya, memberikan materi-materi pembinaan mu'allaf kepada antum semuanya agar masuk Islam itu totalitas, tidak hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima sertifikat masuk Islam. Semoga nanti bimbingan ini bermanfaat kepada antum semuanya. Ikuti bimbingan mu'allaf yang saya berikan lewat sosial media kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.